Lokasi penemuan jasad Angelin hingga malam ini masih dijaga sejumlah aparat kepolisian. Ya, beberapa orang warga ini juga masih terlihat pemirsa di sekitar tempat kejadian perkara. Dan kita akan bergabung dengan Rifai Pamone dari Denpasar, Bali. Rifai, bagaimana situasi di TKP penemuan jenazah Angelin hingga malam ini terkait penjagaan dan kedatangan warga? Kami akan berupaya untuk menggambarkan kondisi di tempat kejadian perkara penemuan dari jasad Angelin, bocah perempuan berusia 8 tahun yang baru saja ditemukan oleh tim penyidik dari Polresta Denpasar, Bali dan juga tim gabungan. Krizia, saya akan memulai dari kondisi di depan rumah di Jalan Sedap Malam nomor 26 ini. Kondisinya sangat sepi. Lampu tidak dinyalakan oleh petugas yang berjaga-jaga di sekitar lokasi tempat kejadian perkara penemuan. Lalu polis lain juga dipasang di sekitar rumah sepanjang sekitar 100 meter. Polis lain ini melingkar di sekitar lokasi. Dan terkait dengan penjagaan yang terus diperketat, kami mendapatkan informasi bahwa setidaknya dalam 3 minggu terakhir sejak adanya laporan kehilangan dari keluarga angkat Angelin, pihak kepolisian secara internal dan juga secara tertutup sudah berjaga-jaga di lokasi Jalan Sedap Malam nomor 26 ini di wilayah Polsek Denpasar Timur selama 24 jam. Namun setelah ditemukannya jasad Angelin di belakang rumah Jalan Sedap Malam nomor 26 ini, Krizia, kemudian penjagaan lebih terbuka dan lebih banyak lagi anggota tidak hanya dari Intel namun juga dari Sat Sabara dan sejumlah satuan lainnya berjaga selama 24 jam. Terkait dengan kondisi warga yang berdatangan memang tidak lagi ramai saat ini, Krizia dan juga Maria. Namun beberapa saat yang lalu kami masih melihat ada beberapa warga yang lewat di Jalan Sedap Malam ini kemudian sempat berhenti dengan kendaraan roda 2 mereka dan juga roda 4. Tadi ada beberapa yang berhenti untuk melihat bagaimana situasi di rumah tempat kejadian perkara penemuan jasad Angelin. Kami juga ingin memperlihatkan Krizia terkait dengan beberapa kondisi dari pekarangan rumah ini. Ada beberapa ucapan duka cita. Kami akan coba memperlihatkannya kepada pemirsa. Ada 2 karangan bunga setidaknya yang diletakkan oleh para ibu dan juga anak-anak yang berada di sekitar perkampungan ini. Ada tulisan duka cita dan juga tentunya ini ditunjukkan untuk memperlihatkan empati dan juga simpati kepada keluarga korban yang tentunya saat ini tengah dalam kondisi duka cita. Krizia. Rifai, kemudian bagaimana dengan penyidikan polisi terhadap sejumlah saksi? Apakah sudah ada perkembangan? Perkembangan terbaru yang bisa kami informasikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Polresta Denpasar, Bali khususnya Krizia adalah terkait dengan beberapa saksi yang memang sudah ditahan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari beberapa saksi yang seperti sudah diketahui diantaranya ada penjaga rumah dan juga kemudian beberapa anggota dari keluarga angkat Angelin, diantaranya adalah ibu angkat Margaret dan juga kakak angkatnya Yvonne yang sempat interogasi di Polda Jati maupun di Polresta Denpasar, Bali hingga pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Pihak kepolisian khususnya penyidik dari Polresta Denpasar, Bali akhirnya menetapkan 1 tersangka hingga saat ini, yaitu penjaga rumah dari rumah keluarga angkat yang berada di Jalan Sedap Malam nomor 26 ini dengan inisial A. Kemudian hal tersebut masih terus akan dikembangkan. Informasi yang beredar saat ini, motif dari pembunuhan yang diungkap dari hasil forensik atau sidik forensik dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar, Bali, di mana ada kemungkinan besar kekerasan lalu berujung pada pembunuhan. Ditetapkan juga oleh pihak kepolisian bahwa informasi saat ini tersangka berinisial A sempat melakukan pemerkosaan terlebih dahulu, kemudian menghilangkan nyawa bocah perempuan berusia 8 tahun Angelin. Krizia. Baik, Rifai Pamone melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.